Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Rahmaningtia dengan NIM 121330014 dari Prodi Teknologi Industri Pertanian. Di sini saya akan mempresentasikan mini riset lab proses saya yang berjudul Sabun Mandi Cair dari Minyak Kelapa dan Minyak Kelapa Sawit. Di latar belakang, di mana sabun cair merupakan produk sabun dengan sediaan berbentuk cair yang digunakan untuk membersihkan kulit. Dalam proses pembuatannya, sabun mandi cair memerlukan berbagai jenis minyak atau lemak sebagai bahan baku utama. Dalam mini riset saya menggunakan dua jenis minyak. Yang pertama ialah minyak kelapa, di mana minyak kelapa mengandung asam laurat sekitar 32,73% yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan busa yang baik dan berperan sebagai antimikroba alami. Minyak lainnya saya menggunakan minyak kelapa sawit yang mengandung asam palmitat sekitar 44,3% yang berkontribusi pada pembentukan busa yang stabil dan melimpah serta memberikan sifat keras pada sabun yang dihasilkan. Tujuan dari mini riset ini ialah untuk mengetahui proses pembuatan sabun cair dan mengetahui pengaruh penggunaan minyak kelapa sawit dan minyak kelapa dalam formulasi sabun cair. Selanjutnya ialah untuk mengidentifikasi perbedaan karakteristik sabun cair yang dihasilkan dari kedua bahan utama tersebut. Selanjutnya ada tinjauan pustaka, di mana yang pertama ialah ada minyak kelapa. Minyak kelapa itu terbuat dari daging kelapa tua yang mengandung minyak sekitar 33-35%. Secara fisik, minyak kelapa berbentuk cairan dengan warna yang bervariasi mulai dari bening hingga kuning kecoklatan, serta memiliki aroma yang khas. Yang kedua ada minyak kelapa sawit, di mana minyak ini dihasilkan dari pengolahan buah kelapa sawit. Minyak kelapa sawit mengandung sejumlah besar asam lemak yang berikatan dengan gliserol membentuk trigliserida, dengan komponen trigliserida dalam minyak sawit mentah mencapai sekitar 95%. Selanjutnya ada sabun cair, di mana sabun ini menjadi produk pembersih kulit berbentuk cair yang dibuat dari bahan dasar minyak atau lemak, kemudian dicampur dengan berbagai bahan tambahan seperti surfaktan, penstabil busa, pengawet, pewangi, pewarna yang aman digunakan. Untuk metodologi, mini riset ini dilaksanakan di Laboratorium Teknik 2 Institut Teknologi Sumatera. Pelaksanaan mini riset dilakukan pada tanggal 4 Desember 2024 yang berlangsung mulai pukul 9 sampai 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Alat yang digunakan pada penelitian ini ialah timbangan analitik, beker gelas, pH meter, pipet tetes, tabung reaksi, dan pemanas. Bahan yang digunakan terdapat minyak kelapa sawit, KOH, gliserin, propilen glikol, Cocomaidea, essential oil, dan Aquades. Berikut merupakan formulasi sabun cair yang digunakan. Selanjutnya ada prosedur pembuatan sabun cair yang dimulai dengan melakukan penimbangan pada minyak yang digunakan, melakukan proses pemanasan pada suhu 75 derajat pada minyak, lalu selanjutnya dicampurkan dengan KO sebanyak 52,5 gram, dan setelah itu diaduk hingga homogen, lalu dicampurkan dengan 10,25 gram gliserin dan 134,29 Aquades. Setelah itu aduk hingga homogen, lakukan penambahan lagi dengan 22,5 gram propilen glikol dan 5,46 Cocomaidea, lalu dilakukan pengadukan dan ditambahkan 1 tetes essential oil. Selanjutnya terdapat 3 analisa pada sabun cair ini. Yang pertama, ada uji organoleptik meliputi warna, tekstur, dan aroma dengan membutuhkan 30 orang panelis untuk menguji organoleptik. Lalu yang kedua ada pengujian pH yang dilakukan menggunakan pH meter untuk mengetahui pH pada sabun cair yang dihasilkan. Selanjutnya ada uji busa yang dilakukan dengan mengocok 1 ml sabun dan 10 ml Aquades dalam tabung reaksi. Berikut merupakan rumus tinggi busa yang digunakan. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan yang dimana pertama ada uji organoleptik. Di sini kita menggunakan uji ANOVA. Yang pertama ada warna. Dari hasil uji ANOVA menunjukkan bahwa variasi penggunaan minyak dan KOH yang digunakan signifikan atau berpengaruh nyata terhadap warna yang dihasilkan pada sabun cair. Warna sabun cair berbeda-beda tergantung bahan baku yang digunakan. Pada sampel P1 dan P2 itu menggunakan minyak kelapa menunjukkan warna putih yang khas. Sebaliknya dengan sampel P3 dan P4 yang menggunakan minyak kelapa sawit, di mana hasil warna yang ada berwarna kuning khas minyak kelapa sawit.
Selanjutnya ada tekstur, di mana pada hasil uji ANOVA menunjukkan bahwa variasi penggunaan minyak dan KOH yang digunakan tidak signifikan atau tidak berpengaruh nyata terhadap tekstur yang dihasilkan pada sabun cair. Hasil ini tidak sejalan dengan sifat fisik sampel sabun cair yang dihasilkan. Hal ini dikarenakan pada sampel P3 dan P4 itu memiliki tekstur yang lebih kental dibandingkan dengan sampel P1 dan P2. Minyak kelapa sawit dapat menghasilkan tekstur yang lebih kental pada sabun cair. Itu dikarenakan pada minyak ini mengandung asam palmitat yang cukup tinggi sebesar 32-59%. Selanjutnya ada uji organoleptik aroma, di mana pada hasil uji ANOVA menunjukkan variasi penggunaan minyak dan KOH itu signifikan terhadap aroma yang dihasilkan pada sabun cair. Meskipun sabun cair ini ditambahkan dengan essential oil, namun masih mengeluarkan aroma yang khas dari bahan itu sendiri. Selanjutnya ada uji ANOVA kesukaan keseluruhan, di mana dari hasil uji ANOVA ini menunjukkan bahwa variasi penggunaan minyak dan KOH yang digunakan tidak signifikan atau tidak berpengaruh nyata pada kesukaan panelis terhadap sabun cair yang dihasilkan. Hal ini ditunjukkan oleh para panelis memiliki preferensi yang serupa terhadap produk sabun cair meskipun formula bahan baku yang digunakan berbeda. Lalu uji selanjutnya ada uji pH, di mana menurut SNI 064085-1996 rentang pH yang diperbolehkan untuk sabun cair berada pada rentang 8 hingga 11. Berdasarkan pengujian pH yang telah dilakukan, pH pada masing-masing sampel sabun cair berada dalam rentang nilai pH 8, sehingga sabun cair ini sudah sesuai dengan kriteria mutu SNI sabun cair. Sabun cair memiliki pH basa yang diakibatkan dengan penggunaan bahan dasar penyusun sabun cair berupa KOH, yang dimana bahan tersebut bersifat basa kuat. Uji selanjutnya yaitu ada uji tinggi busa, di mana standar nasional Indonesia tinggi busa yang ditetapkan itu berkisar antara 13 hingga 220 mm. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, dapat dilihat pada tabel tinggi busa pada masing-masing sampel telah memenuhi syarat dari SNI tersebut. Busa pada sabun berperan dalam menghilangkan minyak atau lemak yang menempel pada kulit. Namun, jika busa yang dihasilkan terlalu banyak, itu dapat menyebabkan kulit menjadi kering. Dari pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa sabun yang dibuat dengan minyak kelapa memiliki tekstur lebih cair dengan warna putih yang khas dibandingkan dengan sabun yang terbuat dari minyak kelapa sawit yang memiliki tekstur lebih kental dan berwarna kuning. Variasi bahan baku tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tekstur maupun tingkat kesukaan panelis terhadap sabun cair. Selanjutnya pada uji pH menunjukkan bahwa seluruh sampel memiliki pH kisaran 8, yang dimana itu sudah memenuhi standar SNI untuk sabun cair. Selanjutnya itu tinggi busa yang dihasilkan juga telah memenuhi standar SNI, yaitu dalam rentang 13 hingga 220 mm, yang menunjukkan kemampuan sabun cair untuk membersihkan minyak atau lemak dari kulit. Saran yang perlu dilakukan untuk pembuatan sabun cair ini ialah untuk menguji stabilitas produk selama penyimpanan jangka panjang. Hal ini mencakup pengamatan terhadap tekstur, aroma, dan pH sabun agar kualitas tetap terjaga hingga produk yang digunakan oleh konsumen. Selain itu, pengujian keamanan kulit lebih lanjut seperti iritasi atau uji dermatologis juga perlu dilakukan. Berikut merupakan beberapa referensi yang saya gunakan dalam penulisan laporan mini riset ini. Setelah itu, ini ada saya sajikan lampiran berupa proses pembuatan hingga pengujian pada sabun cair yang saya buat. Baik, saya akhiri presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.